Sebelum memberikan pupuk tambahan, sebaiknya teman hobis memeriksa terlebih dahulu kondisi pH media penanaman, berada dalam kondisi pH yang netral. Karena dalam kondisi pH media tanam tertentu, seperti pH di bawah 5, hampir semua unsur hara tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Ukuran standar pH netral pada tanah atau media penanaman, berada pada angka pH 6,5 hingga pH 7,8. Tingkat keasam-basahan ini merupakan pH ideal bagi kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral dalam kondisi yang optimal untuk diserap oleh akar tanaman adenium. Dalam menentukan dosis pupuk, hal yang pertama kali saya perhatikan adalah dosis standar yang dianjurkan oleh pabrik yang memproduksi pupuk tersebut. Semua pabrikan pupuk yang berkualitas pasti mencantumkan dosis anjuran dan cara pemakaian di tiap kemasan pupuknya. Pemupukan tanaman adenium lebih baik dengan dosis rendah, tapi intervalnya cukup sering, daripada intervalnya jarang dengan dosis yang tinggi. Karena dosis pupuk yang terlalu tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan adenium yang terlalu cepat tinggi, apalagi pupuk yang digunakan merupakan pupuk kimia. Karakter dari pupuk kimia bereaksi dengan cepat dan mudah diserap oleh tanaman adenium. Tapi, dari sekian banyak keunggulan dari pemakaian pupuk kimia, ada dampak negatif dari pemberian pupuk kimia. pH media tanam cepat menurun, dan media penanaman menjadi lebih cepat asam bila pemakaian pupuk kimianya berlebih. Pemberian pupuk yang terlalu banyak dan terlalu subur akan sangat merugikan, khususnya bagi penghobi yang merawat adenium karakter, seperti adenium arabicum dan adenium taisoko. Tanaman adenium karakter yang terlalu subur akan merusak penampilan dari adenium tersebut. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun, pertumbuhan tanaman adenium akan terasa cepat tinggi. Kasus adenium yang terlalu subur sering terjadi pada penghobi yang baru memulai hobi adenium, karena terdorong ingin mendapatkan adenium yang cepat besar. Dan ini terjadi juga pada tanaman adenium saya saat mengawali merawat tanaman adenium. Memang sangat jarang terdengar kasus kelebihan pupuk atau overdosis pemupukan yang mengakibatkan kematian pada tanaman adenium. Namun pertumbuhan adenium akan sulit mendapatkan bentuk yang proporsional. Kelebihan pemupukan, khususnya pupuk yang mengandung nitrogen, akan membuat pertumbuhan daun cepat sekali tumbuh dibanding dengan pembesaran batang atau kaudeksnya. Pertumbuhan daun yang terlalu cepat dan terlalu subur, dengan jarak tumbuh antar daun yang cukup jauh, akan membuat cabang adenium cepat panjang, dan pertumbuhan tanaman adenium akan terasa cepat tinggi. Untuk pertumbuhan dan pembesaran tanaman adenium, salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkan adalah hara nitrogen. Nitrogen memiliki peran utama bagi pembesaran tanaman adenium, sebagai perangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya cabang, batang, dan daun. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun, atau klorofil, yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Namun bila pemberian hara nitrogen yang berlebihan, bisa berdampak pada pola pertumbuhan dan perkembangan postur tanaman adenium. Pemupukan bertujuan untuk memberikan tambahan nutrisi pada tanaman dan media penanaman, yang secara langsung maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman untuk metabolismenya. Seperti halnya manusia, tanaman adenium membutuhkan sekumpulan nutrisi penting untuk tumbuh dengan baik dan membesar sesuai dengan usia pertumbuhannya. Namun, penggunaan pupuk yang terlalu banyak dan berlebihan dapat merusak media penanaman. Hal ini disebabkan
Karena pupuk kimia yang digunakan untuk pemupukan pada tanaman adenium, tidak semuanya terserap oleh tanaman, sehingga masih ada sisanya tertinggal di dalam media penanaman. Dan lama-kelamaan, kandungan pupuk yang tersisa di dalam media tanam akan terakumulasi dan menumpuk, dan menyebabkan overdosis pemupukan pada tanaman adenium. Tanda yang paling mudah dalam melihat kondisi tanaman adenium kelebihan atau kekurangan pupuk, bisa dilihat dari bentuk dan pertumbuhan daunnya. Apabila pertumbuhan daun terlihat besar, dan cepat tumbuh daun baru, ini tandanya tanaman adenium sudah tercukupi kebutuhan nitrogennya. Kalau daun adenium terlalu besar ukurannya, dan terlalu cepat tumbuh daun baru, dengan jarak tumbuh antar daun yang cukup jauh, berarti hara nitrogen yang diserap sudah berlebihan. Begitu juga sebaliknya, bila daun terlihat lebih kecil dari biasanya, dan pertumbuhan pembesarannya dirasa kurang, lambat, atau kerdil. Untuk mengatasi tanaman adenium yang overdosis pemupukan, sebetulnya sangat sederhana dan cukup mudah. Caranya dengan membilas media penanamannya dengan air, agar sisa-sisa pupuk yang masih mengendap tertinggal di dalam media penanaman, bisa larut dan keluar bersama dengan air. Membilas media tanam yang kelebihan pemupukan, bisa dengan cara merendam potnya ke dalam air. Atau bila ukuran pot tanamannya cukup besar, teman hobis bisa mengocorkan air ke atas media tanamnya, sampai air keluar dari bawah lubang drainase pot. Ulangi pembilasan media tanam adenium kira-kira 3-4 kali pembilasan, untuk memastikan sisa-sisa pupuk yang masih mengendap tertinggal di media tanam, bisa larut dan keluar dengan air. Selanjutnya biarkan media tanamnya mengering, dan jangan melakukan pemupukan tanaman selama beberapa minggu. Namun pembilasan media tanam adenium dengan air seperti ini, media tanam akan cepat padat, dan tanaman adenium akan beresiko overwatering. Bila ada akar yang tidak sehat, akan mudah terjadi pembusukan pada akar yang tertanam. Menurut saya, bila ada tanaman adenium yang terlihat mengalami overdosis pemupukan, lebih baik mencabutnya, dan mengganti media penanamannya secara keseluruhan dengan media baru. Pada dasarnya, unsur hara dalam media penanaman sangatlah cukup untuk kebutuhan nutrisi adenium. Apalagi saat membuat komposisi media penanaman adenium, hampir semua penghobi adenium memberikan kompos, atau pupuk kandang, sebagai pupuk dasar dalam media penanamannya. Terutama pada musim hujan, air hujan yang membasahi media tanam adenium, akan membuat hara nitrogen meningkat jumlahnya dalam media penanaman. Sebaiknya kurangi atau hindari pemberian pupuk yang mengandung nitrogen saat musim hujan. Saat musim hujan, saya sangat jarang sekali memberi pupuk tambahan pada tanaman adenium. Karena dalam media tanamnya, saya rasa masih cukup nutrisi untuk diserap oleh tanaman adenium, karena saya rutin mengganti media tanam sekitar 6-8 bulan sekali, untuk adenium yang masih dalam tahap pembesaran. Saya lebih memprioritaskan meningkatkan daya tahan tanaman adenium, agar lebih tahan dari serangan penyakit selama musim hujan. Pupuk merupakan suatu bahan tambahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi yang digunakan untuk kebutuhan metabolisme tanaman. Dengan melakukan pemberian pupuk, secara otomatis kita memberikan nutrisi tambahan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Tapi perlu diingat, walaupun pemupukan adalah hal yang baik, tetapi kalau sesuatu dilakukan secara berlebihan, juga bisa berdampak buruk untuk tanaman.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.